Alhamdulillah guys, kita udah sampai ya di Jalan Braga. Kita akan menuju ke Museum Asia Afrika yang ada di seberang sana. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Hanif Firdaus. Saya Farlan Abadan. Pada siang hari ini kami sedang observasi untuk memenuhi daripada tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pengantar Sejarah. Dan kami sedang berada di Museum Konferensi Asia Afrika. Baik teman-teman, kita akan melihat apa aja sih dokumentasi, foto-foto, benda-benda yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika ini. Itu teman-teman. Ikuti terus perjalanannya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan, saya Fadlan Abadan dan teman saya. Saya Iya. dari Universitas Islam Suranggunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kebetulan kedatangan kami ke sini ke Museum Asia Afrika ingin mengobservasi gitu ya, sekaligus wawancara ke pemandu gitu. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama itu bagaimana sejarah Museum Asia Afrika didirikan? Sejarah Museum Konferensi Asia Afrika didirikan. Ya. Jadi Museum Konferensi Asia Afrika itu didirikan pada tanggal 18 April 1980. Ketika itu bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun Konferensi Asia Afrika. Jadi Konferensi Asia Afrika itu dilaksanakannya tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Di 25 tahun kemudian ada peringatan ke-25 tahunnya KA ini. Di sini sekaligus peresmian dari Museum Konferensi Asia Afrika itu. Dulu museumnya digagasnya sama Kementerian Luar Negeri, tapi diresmikannya sama Bapak Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto gitu ya. Dan tujuan dari didirikannya museum ini adalah untuk melestarikan sejarah dan nilai-nilai dari Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Jadi generasi muda kita sekarang itu tahu tentang sejarah penting bangsa Indonesia dan bangsa di Asia Afrika itu sendiri. Gitu deh. Oh, jadi gitu ya Teh. Untuk pertanyaan kedua mungkin saya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua teh, sejarah Konferensi Asia Afrika sendiri tuh bagaimana sih? Sejarah Konferensi Asia Afrika ya. Oke. Jadi dulu ceritanya dimulai ketika tahun 1954 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo itu diundang untuk menghadiri namanya Konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo itu ada di Sri Lanka. Kolombo itu ibu kotanya Sri Lanka. Itu pertengahan tahun 1954 ya. Yang diundang itu Indonesia, terus ada India, ada Myanmar, ada Pakistan juga, dan ada Sri Lanka sebagai tuan rumahnya waktu itu kan, 5 negara ini. Itu tujuannya untuk membahas tentang situasi dunia yang chaos waktu itu ya. Masih banyak situasi dunia yang sangat mengkhawatirkan lah, penjajahan lah, diskriminasi ras, perang dingin dan lain sebagainya gitu. Nah, cita-cita Indonesia sendiri itu kan sebenarnya untuk menciptakan perdamaian dunia, ikut membantu perdamaian dunia itu kan tertuang dalam Pancasila maupun pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum berangkat ke Konferensi Kolombo ini, Pak Soekarno, presiden kita waktu itu, mengingatkan kembali ke Perdana Menteri Indonesia, Pak Ali Sastroamidjojo, yang berangkat ke konferensi itu gitu kan. Ali, jangan lupa cita-cita Indonesia gitu. Kita ingin membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika dari penjajahan.
Nah, baik, siap, saya juga akan menyampaikan itu gitu kan. Nah, Pak Ali waktu di konferensi Kolombo itu bilang ke teman-temannya yang lain, 4 perdana menteri yang lain gitu, mari kita buat konferensi yang jauh lebih besar daripada konferensi Kolombo ini. Kita undang bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk hadir ke konferensi Asia Afrika. Ayo kita bikin konferensi Asia Afrika gitu kan. Pak Ali menyampaikan ide itu ke 4 perdana menteri yang lainnya. 4 perdana menteri lainnya ini awalnya skeptis, kayak nggak percaya diri gitu loh. Masa kita bisa sih, negara-negara kecil kayak kita ini membuat konferensi sebesar itu gitu. Tapi Indonesia tidak menyerah. Waktu itu Indonesia yakin bisa gitu. Akhirnya Indonesia menggalang kayak semacam ngajak-ngajakin gitu negara-negara lain, mau nggak ini datang ke konferensi Asia Afrika kalau misal diundang gitu. Banyak dari mereka tuh mau. Akhirnya dari situ Pak Ali bilang lagi ke temannya 4 yang lainnya itu, ayo ini semuanya udah merespon positif, kita bisa laksanakan ini kapan gitu kan. Akhirnya untuk mempersiapkan lebih lanjut, Pak Ali itu mengundang 4 teman yang tadi itu untuk datang ke Indonesia ke namanya konferensi Bogor di Bogor, untuk mempersiapkan di mana tempatnya, tanggal berapa, terus siapa aja mau diundang, nanti tujuan dari konferensinya tuh mau apa. Udah tuh kan diputuskan semuanya di situ. Tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 ada di Bandung, terus yang diundang termasuk 5 negara itu ada 25 lainnya. Jadi total ada 30 negara harusnya. Tapi ternyata ada satu yang tidak bisa hadir, yaitu konferensi Federasi Afrika Tengah gitu. Jadi total ada 23 negara dari Asia dan 6 negara dari Afrika yang hadir waktu itu di konferensi Asia Afrika. Nah, udah 3 bulan kemudian terlaksana deh itu konferensi Asia Afrika di bulan April itu di sini. Waktu itu banyak banget delegasi yang hadir, sekitar 400 orang ya dari 29 negara itu. Di depan sini, di depan gedung ini banyak banget masyarakat yang menyambut mereka. Terus mereka masuk ke Gedung Merdeka, kemudian Pak Soekarno menyambut dengan pidato pembukaan beliau yang sangat berapi-api, dan dari situlah konferensi Asia Afrika dimulai sampai kemudian 7 hari ya. Konferensi Asia Afrika itu 7 hari dibagi jadi 3 sidang gitu, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, udah ya, hasil dari konferensi Asia Afrika itu kita kenal sekarang sebagai namanya Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung artinya ada 10 poin tentang hasil dari konferensi Asia Afrika itu sendiri. Intinya adalah untuk memajukan kerjasama internasional, kesetaraan, terus habis itu hidup berdampingan secara damai, dan yang terakhir adalah untuk saling menghormati kedaulatan bangsa-bangsa atau istilahnya non intervensi lah, kayak gitu. Atau kalau 4 ini masih agak susah, intinya semangat Bandung itu adalah gotong royong gitu dia ya, semangat untuk saling membantu satu sama lain gitu deh. Dan setelah KA berakhir, banyak banget negara-negara di Asia Afrika yang bisa merdeka karena semangatnya itu udah menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Negara-negara yang tadinya belum punya semangat untuk memerdekakan dirinya sendiri, mereka akhirnya berjuang untuk memerdekakan dirinya sendiri. Sampai 36 lebih lah negara bisa berhasil merdeka hanya 10 tahun setelah ya gitulah. Nah, itu mungkin ya teman-teman, sangat jelas pemaparannya. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga. Baik kakak, untuk pertanyaan terakhir nih, apakah dokumen-dokumen, foto-foto yang ada di sini, benda-benda yang ada di sini itu semuanya asli semuanya atau ada yang duplikat itu? Kalau koleksi-koleksi ada yang asli, ada yang replika ya. Kita sesuaikan dengan namanya alur atau kurasi dari cerita museum ini sendiri. Kalau foto-foto yang ada di sini ini adalah hasil repro. Repro itu kayak foto zaman dulu kan kayak film-film gitu ya. Kalian tahu nggak sih yang film-film yang gitu kan? Terus itu di repro tuh diperbesar lah, dicetak sedemikian rupa biar
bisa apa ya, menghasilkan sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi ada yang asli, ada yang enggak. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, sudah dijelaskan sama kakak. Baik teman-teman, sekian perjalanan dari kami. Kami juga telah mengobservasi Museum Konferensi Asia Afrika. Kami juga telah mewawancara salah satu pemandu dari museum tersebut. Kebetulan kami sedang berada di ruangan tempat Merdeka ya? Gedung Merdeka, di mana konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya, begitu indah dan megahnya, betapa ya vibes-nya terasa gitu ketika Soekarno pada saat itu menyambut hangat datangnya delegasi-delegasi dari banyaknya negara gitu. Baik teman-teman, sekian perjalanan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.